begitu pentingnya yang namanya ibadah sholat, sehingga ibadah sholat ini tidak hanya diperuntukkan atau disyariatkan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sholat juga diwajibkan dan disyariatkan kepada nabi-nabi dan umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tercatat dalam Al-Quran, Nabi Zakaria alaihissalam bahwasanya beliau pun melakukan sholat. Ketika beliau memohon kepada Allah untuk dianugerahkan keturunan, karena pada usia yang cukup lama beliau belum memiliki keturunan, itu pun beliau minta di dalam sholat, hingga akhirnya Allah kabulkan permohonan beliau, dan Allah kabulkan permohonan beliau pun tatkala beliau sedang sholat. Dalam surat Ali Imran ayat ke-39 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Fanadatul malaikah, dan malaikat memanggil kepada si Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, halnya Nabi Zakaria pada saat itu sedang melakukan sholat di mihrab. Dan kenapa malaikat Jibril ini memanggil Nabi Zakaria? Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kenapa malaikat memanggil Nabi Zakaria padahal beliau sedang melakukan sholat? Anallahu yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa-doa Nabi Zakaria dengan memberikan kabar gembira Yahya, dengan Nabi Allah Yahya. Jadi enggak cuma dikasih anak, dianugerahkan anak oleh Allah, akan tetapi namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang mana Nabi Yahya ini musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan ucapan atau firman Allah yang berkaitan dengan kisahnya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau diciptakan oleh Allah tanpa adanya seorang ayah, dikatakan kun. Nah, ini Nabi Yahya mempercayai itu, membenarkan itu, padahal dia belum lahir. Wasayyidan, dan beliau kelak akan menjadi seorang pemimpin, Nabi Yahya. Wa hasuran, dan menjadi orang yang mampu mengendalikan diri daripada mengikuti hawa nafsu. Wa nabiyyan, dan beliau juga kelak akan menjadi seorang nabi minas shalihin, dan adanya beliau termasuk daripada golongan orang-orang yang saleh. Dan juga kisahnya, begitu juga kisah dari Nabi Allah Isa dalam surat Maryam ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan, dan Allah menjadikanku mubarakan, orang yang penuh dengan keberkahan. Ma dumtu hayya, ma kuntu aina ma kuntu, di mana saja saya berada. Jadi Nabi Isa dimanapun beliau berada, beliau adalah orang yang diberkahi oleh Allah. Wa awsani bis shalah wa zakah ma dumtu hayya, dan Allah telah berwasiat kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Nah, di sini Nabi Isa juga melakukan sholat. Dan juga diantaranya Nabi Allah Ismail alaihissalam dalam surat Maryam ayat 55 Allah menjelaskan, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan adanya Nabi Allah
Ismail alaihissalam memerintahkan kepada keluarga. Ada yang mentafsirkan keluarga di sini adalah umatnya, karena yang namanya umat, keluarga pun masuk dalam golongan umat beliau. Diperintahkan untuk apa? Bis-sholati waz-zakati. Diperintahkan untuk menunaikan, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan adanya Nabi Allah Ismail alaihissalam di sisi Allah adalah hamba yang mendapat redha. Nah, di sini juga Nabi Ismail mendirikan sholat. Dan juga yang terakhir di antaranya Nabi Allah Musa alaihissalam dalam surat Thaha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selainku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah kepada Nabi Allah Musa. Dengan apa cara menyembahnya? Wa aqimis sholata li dzikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini adalah di antara daripada nabi-nabi yang dijelaskan oleh Allah di Al-Quran melaksanakan juga ibadah sholat. Mereka adalah seorang nabi, mereka adalah seorang rasul, kedudukannya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah dijamin masuk surga, mendapat surga yang paling tinggi dan tanpa dihisab. Sekarang kita bukan nabi, bukan apalagi rasul, kedudukan kita di sisi Allah nggak tahu bagaimana, belum tahu ya. Dan sampai subuh detik ini pun kita belum tahu, belum ada jaminan apakah kita masuk surga atau enggak. Dan hisab kita juga masih menegangkan. Nah, kalau kita berani meninggalkan, melalaikan yang namanya sholat, berarti ada yang perlu diperbaiki diri kita. Kalau kita yang keadaannya seperti ini, kalau Nabi saja yang keadaannya seperti itu, orang mulia, mereka semua mendirikan sholat, menunaikan sholat, masa iya kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kok berani mau meninggalkan sholat? Nah, dari itu semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita beserta keturunan-keturunan kita dijadikan orang-orang yang mendirikan sholat sebagaimana yang sering kita baca doa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.